Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Discover Aceh Official. Perjalanan kali ini, Discover Aceh akan mengajak sahabat Discover untuk wisata, ekowisata dan heritage yang lokasinya dianggap memiliki nilai spiritual yang tinggi. Dan di dalamnya terdapat kisah yang konon tak bisa dicerna dengan akal sehat. Terjal, licin, gelap, dengan segala kesulitan yang dihadapi tim Discover Aceh di lapangan, tidak membuat kami berhenti untuk mensajikan informasi seputaran Guha 7, tempat keramat para aulia. Guha 7 atau Gua 7 terletak di daerah Laweng, lebih tepatnya berlokasi di Jalan Banda Aceh, kilometer 100, Desa Laweng, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi, Aceh. Halo sahabat Discover Aceh, saat ini kita sedang berada di depan Guha 7, di mana konon katanya Guha ini bisa tembus hingga ke Mekah. Di dalamnya juga banyak sekali benda-benda peninggalan dan katanya sangat keramat. Kita akan sama-sama memasuki dan mencari tahu seperti apa sih di dalamnya. Discover Aceh, let's go! Terdapat 7 pintu untuk masuk ke dalam gua. Namun sayang, pintu gua itu kini tinggal 4. Karena pintu lainnya tak bisa diakses lagi. Di dalamnya konon banyak sejarah, bahkan peninggalan para orang berilmu yang disebut para aulia, dan tervisualisasi dengan beragam bentuk bebatuan. Untuk turun ke gua, kita akan menuruni tangga yang terbuat dari kayu, aroma tanah yang kuat, licin, terjal. Dan untuk memasuki gua sudah seharusnya kita ikuti arahan para pemandu. Kan mulutnya tuh yang panjang, kakinya sayapnya. Jadi umpannya dulu udah dipotong. Waktu orang saya cari batu gio. Oh, itu yang saya maksud batu gio itu berarti sudah dipotong ya? Orang apa dulu Bu batu gio ini? Enggak batu gio, orang kan cari-cari batu gio buat cincin. Jadi nggak tahu, kita nggak lihat, dari potong aja kan. Oh, ini memang sangat mirip dengan burung elang ya memang. Ya. Ini sayapnya juga persis kan? Oke Bu, apakah ini sebenarnya bebatuan ataukah sebenarnya ini adalah fosil ya? Mungkin memang ini adalah elang sebenarnya. Apa lama-kelamaan jadi fosil? Atau ini adalah fosil ya? Bisa jadi adalah fosil ya? Berbagai macam bebatuan yang bentuknya dapat kita indra. Bahkan ada salah satu batu yang suaranya dapat menggemai satu gua. Mata air yang tak pernah berhenti mengalir, dan konon dipercayai airnya bisa menjadi obat. Tak berhenti di situ, kita akan menemukan mata air yang berukiran bismillah di dalamnya, namun alirannya amatlah langka. Oh iya. Bismillah. Ini memang sejak dulu sudah ada ukiran itu Bu? Sudah tsunami. Oh, sesudah tsunami malah sudah ada ukirannya. Masya Allah. Berarti malah dulu tidak ada ukiran, malah setelah tsunami. Setelah tsunami. Dan air yang dari sini malah sangat lama turunnya Bu ya? Ya, dapat nggak penuh lah botol aqua kecil tuh. Berapa jam itu Bu? Dalam seharian? Nggak nyata? Pagi ambil besok. Oh, baru Besok pagi paginya. sekecil ini baru penuh? Nggak penuh. Enggak juga? Satu botol aqua pun nggak penuh dia. Oh, berarti sangat susah, langka istilahnya ya? Langka ya. Air bismillah ini sangat langka berarti. Ya, lu ya. Itu seharian? Sehari. Oh, sekecil itu ya? Ambil. Betul, tidak sampai 250 mili sepertinya. Baik Bu, boleh langsung ke selanjutnya. Selanjutnya ini pelaminan Bu ya? Oh, batu ini seperti pelaminan. Ini juga Bu ya seperti... Ya, naik tempat naik. Dulunya kan ada abu-abunya, udah diambil orang ya. Oh, abu apa itu Bu? Abu yang bisa naik nggak kayak lubang-lubang kayak gini. Oh, kenapa diambil sama orang? Kenapa? Apakah masyarakat menganggap Ada kayak pupuk gitu. Oh, nilai spiritualnya tidak ada gitu? Nggak ada ya, cuma masyarakat senang aja mengambil Ya, Bu ya? senang. Oh, baik.
Ini apakah sudah pernah mengalami perubahan, Bu? Maksudnya ada, nggak tidak ya? Terkait perubahan zaman, gravitasi bumi, Nggak, tidak sama sekali? Enggak. Berarti masih utuh seperti awal mula. Masya Allah, luar biasa. Ini ternyata ukurannya kecil ya, Bu ya? Ya. Kecil ya. Yang sebelah sana itu apa itu, Bu? Apakah itu bagian dari sini enggak, Bu ya? Beda. Oh, beda. Orang-orang yang bertapa di sini adalah guru-guru besar, misalnya kan guru-guru pesantren kita, guru besar, orang-orang hakikat tertentu ya yang bisa semedi di sini. Kalau kita syariat tidak mampu kita. Kalau di atas sini kan terang, dia di sejarah kita pun kita nggak tahu. Ini yang dibilang sama kawan-kawan juga, ini bentuk-bentuknya dia mirip. Nah, misalnya kayak elang di dalam itu kan mirip kali elang. Gimana sejarahnya kita nggak tahu deh. Nah, asal usul gimana terjadinya sehingga ada elang di bawah kita nggak tahu. Nah, kita yang kami bilang ini cuma bentuk-bentuk kayak lembu, dulu ada tanduknya. Kayak ini kan ada orang sholat duduk tahiyat, kan mirip dia tuh. Tapi gimana sejarah? Kenapa ada orang sholat di situ? Kita nggak tahu. Nggak pernah tahu ya. Yang kami bilang ini bentuk-bentuk, ada bentuk ranjang tidur, bentuk pelamin, bentuk-bentuk yang kami bilang deh. Kalau sejarah kita nggak tahu. Nggak pernah tahu ya. Cuma orang-orang hakikat lah yang tahu tentang itu deh. Ada bentuk kura-kura di situ, ada bentuk mimbarnya gitu deh. Oh, banyak berarti, Pak, Banyak dia, tapi kalau mau disuruh uraikan gimana, kenapa terjadi gini-gini, kita nggak tahu deh. Cuma bentuk demi bentuk yang kami bilang ini. Ada nggak yang pernah bersemedi kemudian tidak pernah kembali lagi? Kita nggak pernah temukan lagi itu ada? Tidak ada. Belum pernah ya. Kemudian ini Pak yang di atas Bapak bilang tempat bercocok tanam. Adakah memang orang-orang di sini yang bercocok tanam di atas goa? Ada. Oh, banyak. Jagung, kacang, cabai, ada deh. Wah, ini tuh memang bisa menanam di Bisa, atas bisa, itu, Pak, bisa. ya. Gua 7 dengan segala ceritanya menyimpan berbagai misteri yang sampai saat ini masih dicari kebenarannya. Dianggap tempat keramat, masyarakat sering menyebut kunjungannya sebagai ziarah daripada berwisata. Namun hingga detik ini, para akademisi pun masih melakukan penelitian agar dapat membuktikan kevalidan informasi berdasarkan kajian temuan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat memang condong akan ceritanya, namun siapa yang paling tahu jika cerita ini benar atau tidak adanya? Gua yang konon bisa tembus ke Mekah ini pun masih banyak masyarakat yang berdatangan dari berbagai daerah untuk bertapa, yang fungsi gua masih sama, dipergunakan untuk bersemayam, memperdalam ilmu tarikat bagi yang menjalaninya. Sekian informasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.